Langkah pertama, kita siapkan wadah, masukkan tepung terigu sebanyak 300 gram. Dan kita masukkan juga tepung tapioka sebanyak 300 gram. Lalu kita sisihkan dulu ya bun. Selanjutnya siapkan teflon yang sudah berisi minyak panas dan kita akan tumis 1 batang daun bawang menggunakan api sedang, cukup sampai harum aja ya bun. Setelah daun bawangnya harum, kita masukkan 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan dan kita tumis kembali hingga keduanya ini matang ya bun. Lalu kita masukkan air sebanyak 500 ml. Dan kita aduk sebentar hingga tercampur rata. Kemudian aku akan tambahkan bumbu, ada 2 sendok teh garam. Di sini aku gunakan garam kasar, masukkan juga kaldu bubuk 1 sachet dan aku gunakan yang rasa sapi ya bun, bisa diganti yang ayam juga sih. Kemudian kita masukkan lada bubuk, aku cukup pakai setengah sachet saja. Tapi kalau kalian suka yang berasa ladanya bisa gunakan 1 sachet ya bun. Lalu kita aduk hingga tercampur rata dan kita akan tunggu ini hingga mendidih ya bun. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, langsung saja bisa kita angkat dan kita tuang ke dalam bahan tepungnya tadi, tapi nggak aku tuang semuanya ya. Jadi kayak masih ada aku sisain sedikit gitu. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Di sini aku pakai bantuan centong nasi karena ini kondisinya masih terlalu panas, jadi nggak aku uleni. Nanti tunggu hingga agak hangat baru kita uleni seperti ini menggunakan tangan. Pastikan untuk tangannya sudah dicuci bersih ya bun, kalau mau pakai sarung tangan juga boleh, monggo. Oh ya, untuk airnya tadi sudah aku masukkan semuanya, tapi maaf banget gak kerikot ya. Nah, setelah kita uleni, untuk adonannya itu akan seperti ini ya bun, gak lengket di tangan sama sekali ketika diambil. Nah, menurutku ini teksturnya sudah cukup halus, lalu kita ambil sedikit adonannya. Ini aku ambil kira-kira kalau ditimbang beratnya ada 22 gram gitu. Lalu di sini aku isi menggunakan telur puyuh ya bun. Jadi di sini itu aku akan buat 2 versi. Ada yang bentuknya besar, ada juga yang bentuknya kecil-kecil. Kalau yang bentuk besar seperti ini diisi pakai telur puyuh. Sedangkan nanti yang bentuk kecil nggak usah diisi pakai apa-apa ya bun. Oh ya, misal kalau nggak ada timbangan untuk adonannya bisa kalian ambil kira-kira aja. Jadi pakai rumus kira-kira lah. Pokoknya di sini aku gunakan telur puyuhnya sebanyak 20 biji ya bun. Dan kalau sudah kita bentuk, kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, sekarang aku akan buat yang versi kecilnya. Jadi kita bentuk kecil-kecil seperti ini. Kalau ditimbang beratnya kurang lebih 6 gram atau 8 gram gitu. Lalu kita bentuk bulat dan ini nggak perlu dikasih isian sama sekali ya bun. Nah, ini dia setelah semuanya aku bentuk. Yang besar isian telur puyuh aku dapat 20 biji. Setengahnya ukuran kecil aku dapat 45, kalau nggak 50 biji aku lupa ya bun. Dan setelah itu ini akan aku rebus. Di sini aku siapkan air yang sudah mendidih. Untuk airnya kita beri kurang lebih 1 sendok makan minyak goreng ya bun. Tujuannya supaya ketika kita merebus ciloknya itu nggak akan lengket di pancinya ya bun. Jadi harus ditambahkan sedikit minyak goreng. Dan ini kita aduk cukup sebentar aja. Setelah itu bisa dimasak menggunakan api sedang sampai nanti ciloknya mengapung, atau bisa juga kalian tes ya. Jadi kalian ambil aja sedikit, yang ukuran kecil boleh, yang ukuran besar juga boleh. Pokoknya ini nggak perlu dites, menurutku dengan direbus selama 20 menit sudah matang kok. Kemudian ini bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Jangan lupa api kompornya dimatikan ya bun. Dan ciloknya kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini aku siapkan chopper dan masukkan 5 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 15 buah cabai merah keriting. Untuk cabainya sudah aku rebus ya bun. Dan masukkan juga kalau yang suka pedas cabai rawit sebanyak 7 buah dan juga sudah aku rebus. Terakhir kita masukkan kencur sebanyak 10 gram. Tapi kalau kalian lebih suka berasa kencurnya bisa dimasukkan 15-20 gram ya bun. Lalu setelah bumbunya kita haluskan bisa ditumis menggunakan minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya ya bun. Jadi di sini aku menumisnya cukup pakai api sedang aja dan kita tumis bumbunya hingga matang. Setelah bumbunya matang, kita masukkan air sebanyak 700 ml ya bun. Lalu kita tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan gula pasir. Dan ini kalau kalian lebih suka berasa manisnya, gula pasirnya bisa ditambahkan lagi. Cuma aku mau buat yang versinya itu nggak terlalu manis ya bun.
Terakhir tinggal kita masukkan ciloknya tadi. Oh ya, di sini untuk memasaknya nggak perlu bahan pengental kayak tepung maizena gitu, karena setelah ciloknya masuk nanti lama-kelamaan airnya akan menyusut ya bun, karena kan cilok terbuat dari tepung juga. Nah oke, setelah tercampur rata dan juga sudah mendidih gini, aku mau tes rasa, misal kalau ada yang kurang bumbunya aku akan tambahkan lagi. Menurutku masih kurang sedikit ya, jadi di sini aku akan tambahkan micin 1 sendok teh, tambahkan juga 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Oh ya, kalau kalian nggak suka pakai micin, jadi untuk kaldu bubuknya takarannya bisa ditambahkan lagi sebanyak 1 sendok teh, tapi nggak sampai penuh ya bun. Terakhir di sini aku siapkan 1 butir telur yang sudah dikocok lepas. Jadi kalian udah tahu belum aku buat apa? Ini itu aku buat cilok kuah seblak. Lalu kita aduk hingga tercampur rata seperti ini. Oh ya, di sini aku masaknya pakai api sedang ya. Kita aduk terus aja sampai nanti teksturnya mengental dengan sendirinya seperti ini ya bun. Jadi kayak nyemek-nyemek gitu, dan ini menurutku enak banget ya bun. Setelah matang bisa kita sisihkan terlebih dahulu, biarkan hangat dulu ya bun, baru nanti akan kita kemas. Jadi untuk pengemasannya aku pakai tin wol, karena di rumah adanya tin wol. Di sini aku gunakan ukuran 200 ml ya bun. Aku gunakan tin wol yang bentuknya persegi gitu. Dari 1 tin wol aku isi 2 pieces yang ukuran besar dan 4 pieces yang ukurannya kecil. Jangan lupa kita siram kuah seblaknya tadi yang nyemek gitu. Setelah diisi dengan tin wol, bagian atasnya aku beri taburan daun bawang. Maaf banget ya bun, seharusnya daun bawangnya itu dimasukkan tadi bebarengan pas kita buat ciloknya, finishingnya lah gitu. Cuma karena aku kelupaan, jadi ya udah aku buat garnishnya aja di atasnya seperti ini. Tuh bisa dilihat, menurutku cantik sih bentuknya kalau kita kemas menggunakan tin wol. Dan sekarang aku mau cobain, aku juga mau kasih tunjuk ke kalian untuk isiannya. Tuh bisa dilihat telur puyuhnya full ya. Selanjutnya aku coba, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya enak, mantep banget. Ini tuh walaupun sudah dingin, ciloknya nggak keras sama sekali ya. Ditambah dengan isian telur puyuh, jadi ini tuh bikin tambah nikmat sih menurutku. Jadi ada 2 versi, yang kecil nggak ada isinya, yang besar pakai telur puyuh. Jadi kalian wajib cobain sih, walaupun yang kecil nggak ada isiannya, tapi rasanya tetap enak kok, karena ciloknya nggak akan keras sama sekali walaupun sudah dingin. Dan untuk bumbu kuah seblaknya ini juga mantep ya bun. Cemilan satu ini bisa untuk ide jualan juga loh, kalian kemas menggunakan timbul kayak gini persegi, atau boleh juga yang bentuknya bulat. Untuk harga jualnya bisa kalian sesuaikan saja di daerah masing-masing ya bun. Bisa juga kalau mau titip di sekolah, karena walau dingin nggak akan keras sama sekali. Jadi kalian wajib cobain resep satu ini selama mencoba ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.